Baik, sobat semua, kembali kita akan buat majelis Hayatus Sahabat yang akan dibacakan oleh ulama kita, ustaz kita, mengenai kisah-kisah para sahabat dalam mengemban agama ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka. Dan harapannya hadirin yang mulia, dengan sering-sering kita dengarkan Hayatus Sahabat lagi dan lagi, kita juga bisa meniru-niru daripada kehidupan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mengamalkan agama dan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan targetnya hadirin, kita juga menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Yusuf rahimahullah mengatakan, tertib-tertib dakwah sudah sempurna tertuang dalam Hayatus Sahabat. Maka kalau kita ingin mau tertib dalam dakwah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka kita ini diminta sering-sering Pak membaca Hayatus Sahabat. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Sudah baca lagi ulang-ulang. Kalau kurang paham, tanya sama ulama. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bimbing kita. Dan dakwah yang kita buat ini hadirin, betul-betul dakwah yang mirip dengan Nabi dan para sahabat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bantu kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu dan Nabi dan para sahabat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum majelis ini kita mulai Pak, mari kita sama-sama tunaikan daripada adab majelis, duduk rapat-rapat, dekat-dekat, hadirin Allah Ta'ala, dan kita sama-sama niat mendengarkan dengan tawajuh. Yang paling penting niat untuk mengamalkan dan menyampaikan, sehingga agama ini, kebaikan ini tidak hanya kita mengamalkan, juga dapat diamalkan ke seluruh alam. Sehingga di mana-mana nanti orang-orang akan mengamalkan agama kenal dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Memang dalam kita buat perjuangan dalam dakwah ini banyak ujian, banyak rintangan. Tetapi ada yang mulia, kalau kita baca daripada rintangan dan ujian sahabat dan Nabi, para Nabi dan para sahabat, maka kita akan menjadi merasa belum berjuang, belum berkorban. Nah, maka kita sama-sama mendengarkan, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah yang masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fi darain amin. Ya rabbal alamin. تحمل الجوع في الدعوة إلى الله. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. تحمل الجوع في الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. أخرج مسلم والترمذي عن محمد بن بشير رضي الله عنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت أبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وفي رواية لمسلم عن النعمان رضي الله عنه قال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقال ما يبدأ معه. كذا بالترغيب. وأخرجه أيضا الإمام محمد والطيالسي وابن سعد وابن ماجه وابن حوان وغيرهم كما في البأس. شدة الحساب لا تصيب الجائع. وأخرج أبو نعيم بن الحجاج وعساكر النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت: يا رسول الله أراك تصلي جالسا كما أصاب. قال: الجوع ما
ya Aba Hurairah. Fabakaitu faqala la tabki ya Aba Hurairah fa inna shiddatal hisab yawm al-qiyamah la tusibu da'iyah idza ihtasaba ila hadirin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan kisah para sahabat, kisah bagaimana mereka bersusah payah dalam berdakwah, berkorban dalam berdakwah, dan sudah jadi satu sunnatullah bahwa dengan agama yaitu dapatnya hakikat agama dengan pengorbanan, dengan susah payah. Nabi SAW bukan orang miskin, bukan orang susah, mudah ditawarkan membawa bukit emas, tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umat untuk berlapar-lapar dalam agama. Kita akan dengarkan kisah bagaimana laparnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah satu orang ingin mendapatkan hakikat daripada dakwah, yaitu dengan susah payah dengan usaha dakwah. Berapa hakikat dakwah? Kalau orang mau enak lalu usaha dakwah nih, dia tidak akan dapatkan hakikat dakwah. Karena seluruh para nabi dan sahabat mereka bersusah payah mendapatkan kesusahan dalam usaha dakwah. Dan susahnya dalam usaha dakwah ini ulama katakan termasuk dari warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi warisan Nabi bukan hanya Al-Quran dan hadis, termasuk juga salah satu warisan Nabi susah payah dalam agama. Warisan Nabi juga kena lempar batu dalam dakwah, itu warisan Nabi dapat. Bukan kena caci maki aja, kena lempar batu, itu langsung sujud syukur. Karena dapat warisan Nabi. Orang sekarang senang dia dapat warisan Nabi, warisan orang tua dia dapat 5 hektar tanah, senang bangga ya. Kita mau ubah sekarang, senang dengan warisan Nabi, susah payah dengan kerja. Insyaallah tuan. Insyaallah. Siap lapar? Insyaallah. Di kambingan sini. Tapi kalau ketemu lapar, jangan lari. Insyaallah. Karena dalam usaha dakwah payah kali cari lapar. Kalau yang buat kerja dakwah dulu memang banyak laparnya. Sekarang ujiannya bukan lapar, di atas perut sekarang, hati yang ini. Udah enak lah orang dakwah sekarang. Allah berikan Allah kampung, Allah sampai tahajud upaya, hati kuatnya makan. Tapi kita akan jumpa juga nih zaman lapar nih, kita akan jumpa. Akhir zaman. Maka kalau jumpa di zaman lapar, maka kita jangan terkejut, karena ini adalah satu warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nak ambil warisan Nabi ni? Kalau belajar kaki. Ini insyaallah kita akan dengarkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanggung kelaparan ketika dalam berdakwah. Dalam dakwah bukan kerja dunia. Kita kadang udah kerja dunia lapar juga. Nabi tidak di situ. Dalam kerja dakwah laparnya. Itu paling tinggi. Maka paling tinggi lapar dalam kerja dakwah. Dakwah mengajak kepada Allah dan Rasul. Ini kisah tentang bagaimana Nabi SAW menanggung kelaparan. Hadis dalam dikeluarkan oleh Muslim. Dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu.
menceritakan kisah ini dalam kitab dia, bab kitab tersebut. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nu'man bin Bashir, dia sampaikan kepada orang ramai di kalangan sahabat atau tadi, tidaklah kalian sekarang betul-betul dalam keadaan penuh dengan makanan dan minuman. Zaman sahabat dia dah banyak kan? Apa lagi zaman sekarang? Apa yang kita inginkan dapat semua. Mau makan apa dapat, mau minum apa dapat. Allah Akbar. Sesungguhnya kata Nu'man bin Bashir, aku telah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapatkan makanan tamar, bukan tamar baik, minat dakol tamar yang buruk, kering dan buruk, tapi masih bisa dimakan. Tapi itu pun tidak didapatkan. Yang mana seandainya didapatkan dapat memenuhi perut. Kita dapat wa ma yajidu minat dakol ma yamla'u batna. Tak dapat tamar yang buruk. Jangan yang baik, yang buruk pun tak dapat. Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pernah dapatkan lapar, menunjukkan dia telah dapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain dari Muslim, yang hadis diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir juga, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhu, orang ramai sahabat kami ini. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kalian ini telah mendapatkan musibah. Musibah apa? Musibah dunia. Zaman Umar aja sahabat atau tabi'in sudah mendapatkan dunia. Apalagi zaman kita, ujiannya lebih berat lagi. Kalian ini telah mendapatkan musibah. Di dalam pandangan sahabat, orang itu kalau dapat dunia bukan nikmat tapi musibah. Kita nikmat ada, masya Allah. Rumah baru, oh dapat mobil baru lagi, masya Allah. Tambah pula bini baru lagi, masya Allah. Itu musibah di kalangan sahabat. Nah, itu mana dalam kalangan kita ini masih nikmat itu. Ma'asobat nas di dunia. Apalah orang sekarang Allah Ta'ala datangkan musibah kepada mereka, yaitu dengan keduniaan yang Allah Ta'ala berikan. Maka berkata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW pada suatu hari, dia tidak mendapatkan rumah yang rusak yang dapat untuk memenuhi perut. Kalau dapatlah, hilanglah lapar. Tak dapat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab. Dan hadis ini juga telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Al-Isi dan Ibnu Sa'ad dan Ibnu Majah dan Abu Awana dan lain selain daripada mereka pun banyak meriwayatkan hadis ini sebagaimana telah disebutkan dalam kitab. Di ulama katakan di sini, sebagian ulama-ulama arifin dia katakan, undangannya surga Firdaus, walimah surga Firdaus, undangannya itu ju'u anfusakum, yaitu melaparkan diri. Walimah, undangannya surga Firdaus, lapar untuk agama. Sebagian ulama arifin. Keras, berat, susahnya hisab tidak akan menimpa orang yang lapar. Hisab akhirat tidak akan menimpa orang yang pernah lapar. Hadis telah mengeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, Al-Fatih dan Al-Sajid dan Al-Hajar. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata,
Abu Hurairah, aku pernah masuk menjumpai Nabi SAW duduk, sholat duduk, sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan duduk. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, aku lihat kau tadi sholat sunat duduk. Apa yang menimpa engkau ya Rasulullah? Apa sakit engkau? Kata Nabi SAW, buat lapar ya Abu Hurairah. Datang ke waktu sholat tidak aku sholat. Masya Allah. Ada di antara tuan yang sangat lapar yang sholat dulu. Boleh katakan sakit perut kekenyangan ada. Saya pun dah pernah juga. Kenyang muka puasa sholat dulu. Ini Nabi lapar. Saking laparnya itu sholat sunatnya dulu. Kita nak lapar pun sholat dulu. Kajak Nabi SAW lapar, Abu Hurairah lapar, tak tahan. Lalu diri itu bangun, kalau sholat dulu. Maka Abu Hurairah menangis dengan melihat keadaan Nabi SAW yang begitu lapar sehingga dia sholat dulu. Sudah lapar pun masih sholat. Awak kenyang tak sholat. Nah, aku tak tahan. Apa jawab Nabi SAW? Dalam pandangan sahabat itu satu kesusahan. Nah, tidak kebaca dalam pemikiran Abu Hurairah. Aku paling pemikiran Abu Hurairah. Jangan kau menangis, hai Abu Hurairah. Jangan kau menangis. Sesungguhnya beratnya hisab pada hari kiamat, kesusahan hisab pada hari kiamat, ngerinya hisab pada hari kiamat tidak akan menimpa orang yang kelaparan. Yang kelaparannya itu ketika di dunia dia mengharapkan hanya ridho Allah Ta'ala. Laparnya dia bersabar. Baru dia dapatkan di akhirat, dijauhkan dari ngerinya hisab. Karena Nabi SAW katakan kalau orang sudah dihisab sudah selamat orang. Kalau sudah masuk hisab aja sudah selamat. Walaupun amalannya banyak sekali pun, tapi kalau sudah masuk pintu hisab, berat, tak selesai urusan. Udara yang kita hirup itu ditanya mau nggak? Ada berapa itu? Coba itu. Udara yang kita hirup, udara oksigen kita hirup yang kita keluarkan, yang masuk, yang keluarnya itu udah berapa? Dihitung oleh Allah SWT. Ditanya Allah Taala. Kalau orang yang sudah masuk pintu hisab, orang tidak akan selamat. Maka yang selamat itu orang yang pernah lapar juga. Insyaallah tuan-tuan. Ada pilihan bagaimana cara disebutkan dalam kitab Allah. Hadir Allah SWT. Beginilah kehidupan para nabi dan sahabat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi orang-orang dimuliakan oleh Allah SWT bukan maknanya dimuliakan dengan harta dunia, tapi disusah-susahkan untuk agama. Makanya kalau kita nampak orang susah dalam usaha agama ini, dan kita sangka memang musibah untuk dia. Bukan musibah, tapi itu adalah kenikmatan dari Allah. Nah, ini perbedaan kita dan sahabat. Kalau sahabat dapat kenikmatan dunia, dalam anggapan mereka ini adalah musibah. Nah, kalau mereka jauh daripada agama, ini adalah musibah. Dapatkan kenikmatan dunia, ini adalah musibah dalam pandangan kita. Kalau dalam pandangan kita dapat nikmat dunia adalah nikmat dari Allah. Itu level makom kita yang sebenarnya. Maka hari Allah SWT, ini umat akhir zamannya akan selamat dari pinah-pinah. Itu tidak ada cara lain kita tambahkan pengorbanan diri, harta, untuk kita untuk agama. Insyaallah tuan-tuan. Yang belum berangkat 4 bulan secepatnya, yang belum pernah berangkat 4 bulan jalan kaki secepatnya berangkat. Insyaallah tuan-tuan. Nah, yang belum berangkat 4 bulan ada.